Muhammadin ibn Abdillah amma ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak, Ibu beserta kemanten laki-laki yang tak tahu kemana perginya dan kemanten perempuan. Wabil khusus sahibul bait sekeluarga, dan tak lupa kepada seluruh teman-teman seperjuangan, teman tidur ya, teman gotek, tahu gotek, teman ngerumpi yang saya sayangi. Alhamdulillah di sore hari ini kita bersama, kita berkumpul ya, kita bersilaturahim. Kita semua turut mendoakan kepada kemanten dengan tujuan apa? Dengan harapan kita semua, semoga jejuduhan pada sore hari ini diberikan jejuduhan yang manfaat, barokah. Barokah apa? Barokah pegawaian, barokah pekerjaan, barokah rizki yang halal, barokah istri ya. Jadi barokah segala-galanya. Dan jika tiba waktunya diberikan turunan yang thayyibah, dzurriyyatan thayyibah. Maksudnya bagaimana dzurriyyatan thayyibah? Dzurriyyatan thayyibah yakni diberikan keturunan yang baik, putra yang soleh solihah. Dan tak kalah pentingnya, semoga jodohan Mbak Umi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini mewakili ibu saya, ya. Dan kebetulan Bu, saya tidak tinggal di Besuki. Ini kebetulan saat berlibur dan ibu lagi haji, mohon doanya semoga diberi kemudahan dalam beribadah, diberi keselamatan, ibadah yang sempurna. Saya mohon bantuan doa sebelum menyampaikan pesan kepada yang lagi berbahagia ini ya. Semoga dengan tujuan ibu yang lagi haji diberikan kemudahan kembali ke tanah air dengan selamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketengkang tanang badin. Terima kasih atas doanya. Selanjutnya saya di sini tidak banyak kata, tidak banyak pesan. Yang saya sampaikan kepada Mbak Umi sekeluarga, kami mengucapkan syukron katsir, terima kasih sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena dulu Mbak Umi Mondok itu adalah mbak yang ngabdi dalam, ya. Mbak yang motivasinya seluruh jiwa raganya hanya untuk dalam. Tidak pernah keluh kesah ya, semuanya hanya untuk dalam. Semoga dengan pengabdian ini, khidmahnya Mbak Umi sekeluarga makbulan indallah subhanahu wa ta'ala ya. Diberikan keluarga yang lestari, keluarga yang cerah ya. Keluarga di mana tanpa adanya diberikan kemudahan di setiap langkahnya. Jika memang suatu hari ada muskilah, selalu diberi kemudahan untuk menjalankan atau menyelesaikan masalahnya. Pernah suatu ketika, kebetulan saya memang tidak tinggal di sini ya. Mbak Umi ini adalah mbak yang telaten ya, mbak yang telaten, ngomong ponaan-ponaan saya itu yang banyak itu ya. Mau ponaan, mau anak saya, ya Allah, semoga barokah gitu ya. Matur suwun Mbak Umi sekeluarga. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. Kemudian yang selanjutnya pesan untuk
Emasnya mana? Meskipun tidak tampak, silahkan didengarkan deh sedikit. Dalam maqalah Riyadhus Shalihin karya Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa yang bagi ayyakuna rajulan inda zaujatihi wa aqda ummihi. Maksudnya bagaimana? Hei kamu orang laki-laki, hei sampean mas, bojo. Kalau saya bicara sambil bahasa Jawa enggak apa-apa nggih? Ada yang paham? Paham, enggak paham, pokoknya harus paham. Jadi begini, Mas, kalau sampean sudah masuk dalam rumah, yang bagi ayyakuna rajulan, ketika seorang laki-laki sudah masuk rumah, maka yang bagi ayyakuna rajulan inda zaujatihi, dan kamu berada di depan istrimu, kasobi, jadilah kamu seperti anak laki-laki kecil. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sing ngalem mas ambek bojone, sing ngalem, sing manja. Buanglah keegoisan kamu itu. Jadikanlah wanitamu itu seperti wanita perkasa. Hanya aku yang bisa mengurusmu mas. Buatlah dia itu bisa merasakan bahwa dia yang menguasai rumah tangga ini. Mas, dengarkan ya. Akilin wajilin. Maksudnya bagaimana yang selanjutnya? Tapi seketika itu, ketika sang laki-laki sudah manja kepada sang istri, dan seketika itu kok laki-laki tersebut harus keluar rumah, maka harus menjadi lelaki sejati. Mau disuruh kerja oke, suruh mimpin tahlil oke, disuruh mubalik oke, itulah laki-laki. Tapi ketika di dalam rumah, maka dia harus menjadi seperti anak kecil. Itu salah satu kunci awetnya rumah tangga. Akilin wajilin. Maksudnya bagaimana? Ya maksudnya adalah laki-laki ketika disuguhi perempuan, disuguhi apa? Disuguhi sayur sop misalnya. Itu dinikmati. Kok asin ya rasanya? Kok kayaknya kurang asin? Itu jangan diomongkan, dipendam saja. Karena apa? Jika laki-laki itu makan masakan sang istri dan diomongkan gelo, Kak. Gelo ya. Gelo itu apa? Aduh, saya sudah capek-capek masak, ternyata bilangnya begitu. Aduh, sedih rasanya. Gitu ya. Jadi jangan sekali-kali, untuk kita semua, untuk suami kita, jangan sekali-kali kamu itu mencacat hasil karya istri. Wa irsailin mafaqah ya. Dan selanjutnya suami harus punya wa irsailin mafaqah. Maksudnya bagaimana? Wa irsailin mafaqah, jangan kamu menanyakan yang tidak ada di depan kamu. Ketika di rumah hanya ada tahu tempe, ya dinikmati. Loh, nah sotone endi? Nah, sayur sopnya mana kok nggak ada? Itu jangan. Suami harus jangan pernah menanyakan apa yang tidak ada di depan kamu. Ini untuk pesene masnya. Nah, untuk mbaknya bagaimana? Karena mbaknya mondoknya dari kecil. Sudah berapa tahun di pondok? Oh, lama gitu tahun. Keluar dari pondok langsung menikah. Jadi saya pesan sama Mbak Umi, jangan jadi perempuan yang hannanah, annanah, mannanah, hannanah. Jadi ada 6 ya, perempuan yang harus dihindari sifatnya itu. Pertama adalah annanah, mannanah, hannanah, haddaqah, barrokoh, sadaqoh. Maksudnya bagaimana? Pertama, annanah, dadi wong wedok iku ojo sambatai. Maksudnya translate Indonesia ya. Jadi perempuan itu jangan mudah mengeluh ya, jangan mudah mengeluh. Aduh mas aku capek dari pagi, aku udah nyapu ngepel. Gak penting itu ya. Itu gak penting ya, memang begitu rumah tangga. Gak usah yang namanya mudah ngeluh, gak boleh ngeluh itu. Jauhi sifat yang seperti itu ya. Yang kedua, Mannanah itu adalah perempuan yang memiliki sifat menyebutkan apa yang sudah dia kerjakan. Contoh begini,
Mas, aku itu ya dari pagi bangun tidur cuci baju, setelah cuci baju aku tuh nyapu, ngepel, sampean datang dari kerja, pulang, anduk, geletak, pulang ambil baju semuanya berantakan. Kamu nggak kan terima kasih. Nggak boleh punya perempuan yang seperti itu, harus dihilangkan sifat yang seperti itu, nggak penting ya. Kamu menyebutkan A sampai Z pekerjaan kamu di rumah dari pagi sampai sore, kamu sebutkan semua itu udah usah. Suami kamu juga bekerja di luar mencari nafkah untuk kamu, okay? Nggak usah kita memiliki tupoksi, memiliki pekerjaan masing-masing. Tidak usah menyebutkan apa yang sudah kamu kerjakan di rumah, apa yang sudah kamu capek saya pijeti. Loh, nggak usah bilang gitu, Mas, aku pijetin dong, enak kayaknya. Gitu juga nggak apa-apa, tapi kamu tidak usah menyebutkan apa yang sudah kamu lakukan. Iki anak-anakmu, Mas, tapi kamu nggak ngewangi ngomong, pegel aku pijeti pokoknya. Gitu deh. Nah, itu sifat yang kedua, yaitu hannanah. Yang ketiga hannanah. Oke. Sifat yang bagaimana hannanah itu? Hannanah itu adalah sifat yang mana sang istri selalu membedakan perilaku suami dengan sang ayah. Maksudnya bagaimana? Mas, saya dulu itu kalau saya minta apa, ya aku belikan sepeda, langsung dibelikan. Ayahku ganti banget sama aku. Ayahku perhatian sama aku. Barang aku kawin sama sampean, menikah sama sampean, senep tok aku ki Mas. Senep bagaimana? Mau minta baju, leren soro dhisik ngenteni bojone nggak punya uang. Wis aku wis ngeladeni sampean 24 jam. Cek soro nih, pokoknya aku hidup sama kamu itu soro tok, ndak boleh. Karena apa? Sudah terbitnya akadun nikah, qabil tu nikah wa tazwijaha bil mahir madhkur. Disitulah tanggung jawab ayah sudah lepas. Itu adalah tanggung jawab suami. Gimana pun suami kamu harus ditompo, harus diterima. Jangan pernah kamu membedakan antara suami kamu dengan ayah kamu. Itu gak awet, Mas. Ya, Mbak. Yang keempat, haddaqoh. Haddaqoh itu perempuan yang lincah. Lincah apa? Lincah mata. Jangan jadi perempuan yang lincah mata. Lincah mata maksudnya bagaimana? Kalau Mas, iku lho, tonggo lho, beli kulkas baru. Ayo beli kulkas yuk. Itu loh TV-nya baru, di rumah kita nggak ada TV. Itu ada AC, di rumah kita nggak ada AC. Jangan gitu. Kita boleh minta kepada suami, tapi harus tahu kemampuan suami kita itu